Ahoy kawan-kawan, kalau dengar kata bajak laut, pasti yang terbayang Kapten Galak dengan burung beo di pundaknya kan? Tapi di episode spesial ini, kita bakal membongkar rahasia paling lucu dan unik dari para legenda lautan. Siapa saja sih tokoh-tokoh misterius ini? Dan petualangan seru apa yang mereka lewati di tengah samudra? Daripada penasaran, siapkan camilan favorit kalian. Karena perjalanan mencari fakta seru ini akan segera dimulai. Pastikan kalian sudah siap di posisi masing-masing. Pegangan yang erat, dan ayo kita putar intronya. Lupakan sejenak Kapten Hook yang takut buaya atau Jack Sparrow yang selalu bertingkah konyol. Jika kita berbicara tentang siapa bajak laut paling sukses dan paling kaya sepanjang masa, gelarnya ternyata bukan milik seorang pria. Gelar legendaris ini justru dipegang erat oleh seorang wanita super tangguh yang berasal dari lautan Asia. Coba bayangkan skala kekuatannya. Dia tidak hanya mengendarai satu kapal kayu kecil yang bocor dan usang. Ratu bajak laut ini secara luar biasa memimpin armada raksasa yang terdiri dari lebih dari 300 kapal tempur. Di belakangnya berdiri puluhan ribu anak buah yang sangat setia dan siap mematuhi setiap perintahnya. Dan fakta paling keren yang bikin buku sejarah melongo, berbeda dengan bajak laut lain yang nasibnya berakhir tragis atau dikejar-kejar aparat, dia sama sekali tidak pernah tertangkap. Dia memilih pensiun dengan sangat damai, membawa pulang seluruh harta karunnya dan hidup santai sampai usia senja. Mari kita kenang nama legendarisnya, Ching Shi. Tapi tahukah kamu, kisah super epik ini tidak dimulai dari singgasana emas. Semuanya bermula di pelabuhan Kanton yang super sibuk di awal abad ke-19. Awalnya, ia hanyalah seorang gadis biasa yang pekerja keras. Tapi jangan salah, kecerdasannya dalam berbisnis membuat semua pelaut dan pedagang senior sangat segan padanya. Nah, kecerdasan dan karismanya ini ternyata menarik perhatian seseorang yang sangat penting. Dia adalah Zheng Yi, seorang kapten bajak laut terkenal yang memimpin armada bendera merah yang ditakuti. Sang kapten sangat terpesona oleh otak jeniusnya, hingga ia tanpa ragu melabuhkan kapalnya dan langsung melamar Ching Shi saat itu juga. Eits, tapi Ching Shi bukan wanita yang mudah ditaklukkan begitu saja. Alih-alih langsung mengangguk malu, ia mengajukan sebuah syarat pernikahan yang luar biasa berani. Ia dengan tegas berkata, "Aku bersedia menikahimu, tapi ingat syarat mutlak ini. Setengah dari seluruh armadamu dan setengah dari kekuasaanmu harus menjadi milikku seutuhnya." Hebatnya, Kapten Zheng Yi langsung setuju dengan syarat itu. Pernikahan meriah pun digelar di atas kapal, menjadikan mereka rekan duet paling tak terkalahkan di lautan lepas. Di bawah kendali mereka berdua, armada yang awalnya hanya kelompok bajak laut biasa, tiba-tiba berevolusi menjadi sebuah kerajaan kapal tempur yang sangat raksasa. Namun sayangnya, sebuah badai takdir yang tak terduga menghantam. 6 tahun setelah mereka menikah dan menaklukkan lautan bersama, sebuah badai topan super besar datang menyapu pesisir. Dalam kekacauan angin badai yang ganas itu, Kapten Zheng Yi menghilang terbawa ombak lautan, meninggalkan armadanya yang sangat besar tanpa seorang pemimpin utama. Tentu saja, tanpa kehadiran sang kapten, puluhan ribu bajak laut ini langsung panik dan kebingungan. Para komandan kapal mulai bertengkar lucu satu sama lain, memperebutkan siapa yang paling berhak menjadi bos besar selanjutnya. Kondisi kapal menjadi sangat kacau, dan armada bendera merah yang ditakuti ini terancam bubar jalan. Tit! Tiba-tiba suara peluit nyaring berbunyi. Ching Shi melangkah maju dengan tatapan mata yang sangat tajam. Semua perompak yang sedang ribut langsung terdiam dan mematung. Dengan karisma dan keberanian yang luar biasa, sang ratu mengambil alih kemudi kapal utama. Tidak ada satu pun perompak yang berani menentangnya saat itu. Agar posisinya semakin kuat dan stabil, ia melakukan manuver cerdas. Ia menunjuk Cheng Po Chai, mantan tangan kanan suaminya yang masih muda namun sangat pandai melaut, untuk menjadi wakil komandannya. Kerjasama antara taktik jenius Cheng Shi dan keahlian melaut Cheng Po Chai membuat mereka menjadi tim yang tak terbendung. Tapi Cheng Shi sadar betul
memimpin 20.000 pelaut yang bandel membutuhkan kedisiplinan tingkat dewa. Jadi, ia menyusun sebuah gulungan panjang berisi buku aturan bajak laut yang paling ketat dan detail di seluruh dunia. Setiap pelaut wajib mematuhinya tanpa alasan, atau mereka akan menerima hukuman yang sangat tidak enak. Mari kita lihat aturan pertamanya. Dilarang keras mencuri diam-diam dari hasil temuan armada. Jika ada satu saja perompak yang ketahuan menyembunyikan harta karun emas di kantong pribadinya, maka hukumannya sangat berat. Mereka harus menyikat seluruh lantai kapal kayu yang luas itu hanya menggunakan sebuah sikat gigi berukuran kecil. Aturan kedua mengatur soal keuangan. Chengxi menerapkan sistem akuntansi yang sangat rapi. Semua barang dan harta yang ditemukan harus diserahkan ke kasir armada terlebih dahulu. Kapal yang menemukannya hanya mendapat 20% uang jajan. Sementara 80% sisanya masuk ke dalam tabungan operasional bersama milik armada. Aturan ketiga dan yang paling penting, dilarang mengganggu orang-orang yang lemah. Seluruh bajak lautnya diwajibkan untuk bersikap sopan kepada penduduk desa pesisir. Jika ada yang berani berbuat nakal atau merusak desa, bajak laut itu akan dihukum dengan cara ditinggalkan sendirian di pulau terpencil tanpa dibekali makanan riang sedikit pun. Percaya atau tidak, berkat aturan super ketat yang diterapkan Jingxi ini, kedisiplinan anak buahnya meningkat drastis. Mereka tidak lagi bertindak seperti gerombolan penjahat laut yang berantakan. Mereka berevolusi menjadi sebuah angkatan laut raksasa mandiri yang sangat terorganisir, bergerak bagaikan kawanan burung yang rapi di luasnya bentangan samudera. Armada ini perlahan-lahan mulai menguasai seluruh pergerakan ekonomi di lautan. Bahkan, setiap kapal dagang biasa yang ingin lewat tanpa diganggu, cukup membeli sebuah kartu keamanan resmi dari armada Jingxi. Sistem asuransi ala bajak laut ini berjalan sangat lancar dan memberikan keuntungan yang sangat masif bagi kas armada. Bisnis raksasa ini diatur dengan sangat rapi layaknya sebuah perusahaan modern. Menariknya, para penduduk desa pesisir malah merasa sangat senang bisa berbisnis dengan armada Jingxi. Mengapa? Karena Jingxi selalu membayar semua sayuran dan pasokan makanan dari para petani dengan harga yang sangat tinggi dan jujur. Namun tentu saja, kesuksesan luar biasa ini terdengar sampai ke istana. Kaisar Tiongkok yang sedang berkuasa merasa sangat kesal dan cemberut luar biasa. Bagaimana mungkin kekaisaran besarnya kalah terkenal dan kalah wibawa dibandingkan oleh sebuah kelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita? Sang kaisar pun tidak tinggal diam. Dengan wajah merah padam karena marah, sang kaisar langsung mengutus jenderal angkatan laut terbaiknya yang bernama Jenderal Kuolang. Sang jenderal berangkat dengan penuh percaya diri, membawa ratusan armada tempur paling besar yang dihiasi bendera naga kekaisaran dengan niat bulat untuk menasehati Jingxi agar segera menghentikan bisnis bajak lautnya. Tapi lagi-lagi, Jingxi membuktikan bahwa kecerdasannya berada di atas rata-rata. Alih-alih meladeni pertarungan langsung dengan kapal raksasa di siang bolong, ia menggunakan kapal-kapal bajak laut kecil yang super lincah. Di bawah kegelapan malam, kapal-kapal kecil ini berputar-putar mengecoh armada besar kekaisaran bagaikan kawanan nyamuk yang sangat mengganggu. Akibat taktik cerdik ini, meriam-meriam raksasa di kapal kekaisaran menjadi benar-benar tidak berguna karena targetnya bergerak terlalu cepat. Jenderal Kuolang pun dibuat pusing 7 keliling dan sangat kelelahan. Setelah rentetan kegagalan yang memalukan di lautan, sang jenderal dengan terpaksa harus mengibarkan bendera putih tanda menyerah secara total. Kekalahan telak jenderalnya membuat sang kaisar benar-benar malu dan kehabisan akal. Saking putus asanya, kekaisaran akhirnya terpaksa membuang gengsi dan meminta bantuan dari negara-negara asing. Mereka memanggil kapal-kapal perang bantuan dari Angkatan Laut Inggris dan Portugis yang terkenal memiliki meriam super canggih untuk memburu armada Jingxi. Selama 2 tahun penuh, lautan berubah menjadi arena permainan lempar balon air yang sangat menegangkan. Meskipun kapal-kapal Eropa ini memiliki teknologi pelayaran dan persenjataan yang jauh lebih canggih, Jingxi selalu punya 1001 macam trik menghindar. Ia menyetir kapalnya melewati celah karang sempit layaknya seorang peselancar profesional. Situasi ini sangat tidak masuk akal jika dipikir-pikir. Bayangkan, 3 kekuatan angkatan laut paling besar di dunia saat itu terpaksa harus bersatu demi menangkap 1 orang wanita. Tapi apa yang terjadi? Secara ajaib,
ketiga armada besar ini secara bergantian tetap saja gagal menangkap kapal utama Ratu Bajak Laut tersebut. Meskipun ia tidak pernah berhasil ditangkap, Jingxi adalah sosok pemikir yang visioner. Ketika ia melihat anak buahnya mulai terlihat kelelahan karena harus terus-menerus bermain kucing-kucingan dengan pasukan gabungan, ia menyadari satu hal penting. Ia tahu bahwa masa-masa kejayaan bajak laut tidak akan bisa bertahan untuk selamanya. Disinilah letak perbedaan Jingxi dengan bajak laut lainnya keras kepala. Alih-alih memaksakan diri terus berperang hingga titik darah penghabisan, sang ratu membuat sebuah keputusan yang membuat semua orang melongo. Ia memutuskan untuk berhenti menjadi bajak laut. Tapi ingat, ia akan berhenti dengan peraturannya sendiri yang jenius. Bayangkan tingkat keberaniannya. Sebagai buronan paling dicari di seluruh negeri, ia malah berjalan santai masuk ke kantor pemerintahan di siang bolong. Ia tidak membawa pedang satupun, melainkan hanya membawa sekeranjang buah segar sebagai hadiah. Dan sebuah gulungan panjang berisi daftar permintaan negosiasi perdamaian yang sangat detail dan cerdas. Sang gubernur yang menerima gulungan itu, matanya sampai melotot kaget membaca tuntutannya. Jingxi meminta agar seluruh rekam jejak puluhan ribu anak buahnya dibersihkan. Mereka diperbolehkan menyimpan seluruh harta tabungan yang pernah didapat. Dan yang paling gila, mereka semua harus diberikan fasilitas pekerjaan baru yang 100% sah dan legal. Karena pemerintah pusat ternyata sudah kehabisan dana akibat biaya perang yang sangat mahal, mereka tidak punya pilihan lain selain tersenyum lebar dan menyetujuinya. Perjanjian damai yang paling menguntungkan sepanjang sejarah dunia bajak laut pun resmi ditandatangani hari itu juga, diiringi sorak-sorai kemenangan dari kubu sang ratu lautan. Beberapa hari kemudian, momen amnesti agung pun terjadi di pesisir pantai. Belasan ribu perompak yang dulunya menakutkan, kini bersandar ke daratan sambil tertawa ceria. Mereka menukarkan pedang-pedang kayu mereka dengan cangkul petani dan alat pancing baru yang mengkilap, bersiap untuk memulai babak kehidupan baru yang tenang dan damai. Pemandangan transformasinya sungguh luar biasa lucu dan menghangatkan hati. Mantan-mantan bajak laut dengan wajah garang dan bekas luka tempur kini berubah profesi menjadi petani sayur yang super ramah. Mereka menanam wortel raksasa, beternak ayam, dan bahkan membuka toko sutra yang sangat sukses di desa-desa halaman mereka tercinta. Sementara itu, nasib suaminya, Cium Po Chai, malah lebih epik lagi. Dari seorang wakil bajak laut, pemerintah justru mengangkatnya menjadi jenderal angkatan laut resmi yang berseragam putih bersih. Tugas barunya sekarang adalah berkeliling lautan untuk mengamankan perairan dan memberikan nasihat kepada sisa-sisa perompak nakal agar mau ikut bertobat. Lantas, bagaimana dengan sang ratu kita, Jingxi? Tentu saja ia tidak akan berdiam diri di rumah. Setelah pensiun, ia diberikan izin khusus oleh negara untuk mengelola bisnis perdagangan garam. Jangan salah, di zaman dahulu, tumpukan garam putih yang berkilau itu memiliki nilai tukar yang hampir sama mahalnya dengan emas murni. Berbekal pengalaman puluhan tahun mengelola rantai pasokan puluhan ribu pelaut, mengurus bisnis garam adalah hal yang sangat mudah baginya. Ia segera mengembangkan bisnis ini menjadi sebuah kerajaan perdagangan jalur darat yang sangat masif, mempekerjakan ribuan penduduk lokal, dan meraup keuntungan finansial yang jauh lebih aman dan melimpah. Setelah bisnisnya sukses besar, Jingxi memindahkan keluarganya untuk menetap di sebuah kota pesisir yang indah, Macau. Di sana, wanita hebat ini bertransformasi menjadi seorang figur pengusaha elit yang sangat dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Semua pedagang, baik dari wilayah timur maupun saudagar barat, menaruh hormat yang luar biasa padanya. Saking tingginya rasa segan masyarakat terhadap kebijaksanaannya, warga Macau sering menjadikannya tempat mengadu jika ada masalah. Hebatnya, jika ada dua pengusaha yang sedang bertengkar berebut wilayah dagang, Jingxi hanya perlu memberikan tatapan tajam andalannya, dan kedua orang itu akan langsung ciut, tersenyum, dan berpelukan saling memaafkan. Saat usianya semakin bertambah, rutinitas favoritnya berubah menjadi sangat damai. Ia lebih sering menghabiskan sore harinya duduk di kursi goyang dekat perapian. Di sana, ia menceritakan dongeng-dongeng seru dengan gaya animasi tentang petualangannya mengecoh naga laut dan kapal raksasa kepada puluhan anak cucunya yang selalu mendengarkan dengan mulut terbuka lebar. Ia menghabiskan sisa kekayaannya yang melimpah untuk memastikan satu hal penting. Jingxi memastikan bahwa seluruh keturunannya mendapatkan akses pendidikan sekolah yang paling bergengsi.
Ia sudah memastikan bahwa tak akan ada satupun dari anak cucunya yang harus kembali menghadapi kerasnya kehidupan badai di lautan lepas seperti yang dulu ia alami. Waktu pun terus berlalu, hingga pada tahun 1844, di usianya yang menginjak 69 tahun, sang ratu menutup mata untuk selamanya dengan senyuman damai. Sebuah akhir perjalanan hidup yang teramat indah dan hampir mustahil bisa diraih oleh seorang mantan buronan bajak laut kelas kakap di zaman itu. Percaya atau tidak, sampai hari ini para profesor sejarah dari seluruh dunia masih sering geleng-geleng kepala saat mempelajari arsipnya. Mereka masih terkagum-kagum. Bagaimana bisa seorang gadis muda dari dermaga biasa menggunakan kecerdasannya untuk mengakali dan memenangkan negosiasi melawan birokrasi kekaisaran maritim paling besar di seluruh daratan Tiongkok. Warisan kehebatannya sama sekali tidak terkubur oleh waktu. Nama Qingxi terus abadi menjadi legenda budaya pop modern. Kisah heroiknya yang luar biasa telah banyak memberikan inspirasi lahirnya karakter-karakter keren di layar lebar, buku komik bajak laut, hingga bermacam-macam video tim petualangan laut yang mungkin sering kalian mainkan di rumah. Dari kehidupan Qingxi, kita bisa belajar satu rumus keberhasilan yang paling utama. Ia berhasil membuktikan kepada sejarah dunia bahwa kekuatan sejati yang tidak bisa dikalahkan itu tidak diukur dari seberapa banyak meriam yang kau tembakkan, melainkan dari seberapa tajam strategi berpikirmu dan sebaik apa kemampuan negosiasimu. Mari kita ingat kembali perjalanan transformasinya yang benar-benar spektakuler dan penuh motivasi ini. Dari seorang gadis dermaga yang rajin bekerja keras, bangkit menjadi seorang ratu lautan yang ditakuti dunia, lalu pensiun menjadi seorang nenek pengusaha dermawan yang sangat bijaksana. Benar-benar jalan cerita kehidupan yang bisa mengalahkan naskah film manapun. Itulah sekilas kisah unik dari Qingxi, sang ratu lautan paling sukses sepanjang masa. Bukti paling nyata bahwa jika kamu punya impian, keberanian baja, dan kecerdasan otak yang terus diasah, kamu pasti bisa menaklukkan ombak rintangan sebesar apapun. Sampai jumpa di kisah animasi seru sejarah lainnya. Mari terus belajar dan tertawa bersama. Ketika mendengar kata bajak laut, satu nama pasti terlintas. Blackbeard, sang raksasa lautan paling ikonik sepanjang masa. Namun, buku sejarah punya rahasia kocak. Sebelum jadi legenda seram, Edward Teach, nama aslinya, hanyalah pelaut biasa. Bukan merampok emas, kerjaan utamanya saat muda hanyalah mengepel geladak kapal tiap pagi sampai mengkilap. Ia bahkan sangat rajin. Mungkin kalau ada penghargaan karyawan teladan bulan ini, Teach pasti menang terus. Tapi sayangnya, kehidupan pelaut yang damai itu harus berakhir. Perang usai dan militer tidak butuh banyak orang lagi. Angkatan Laut Inggris memecat ribuan pelaut secara massal. Edward Teach resmi jadi pengangguran galau. Tanpa gaji dan keahlian selain mengepel kapal dan mengikat tali, Teach bingung harus mencari makan di mana. Karena butuh pekerjaan baru, ia merantau jauh ke Nassau, Bahama, sebuah pulau tropis yang hangat. Nassau saat itu bukanlah pulau wisata biasa. Tempat ini ibarat markas besar para pelaut nakal dan bajak laut. Di tempat inilah, pelaut rapi yang kehilangan arah ini akan menemukan jalan hidup barunya yang nyeleneh. Teach mencoba melamar kerja di kapal bajak laut. Modalnya, tentu saja keahlian bersih-bersih tingkat dewa. Ia bertemu Kapten Benjamin Hornigold, bajak laut senior yang langsung menyukai postur tubuh besar Teach. Hornigold merekrutnya. Teach pun resmi mengganti seragam rapinya dengan baju bajak laut yang kedodoran. Tapi ada yang aneh. Hornigold ini adalah bajak laut yang terlalu sopan. Ia pantang menyakiti orang. Bahkan, Hornigold sering menolak merampok emas. Suatu hari, ia merampok kapal hanya untuk mengambil sayur kol. Di hari lain, mereka menyerang kapal dagang cuma gara-gara kru Hornigold kehabisan topi. Benar-benar absurd. Melihat ini, Teach mulai bosan. Kalau cuma merampok sayuran dan topi, kapan dia bisa kaya raya? Namun, dari Hornigold, Teach belajar banyak tentang strategi navigasi dan cara memimpin kru di lautan. Teach sadar satu kelemahannya. Wajahnya terlalu baik hati. Dia butuh citra yang lebih gahar. Maka, ia mengambil keputusan penting. Ia membuang pisau cukurnya dan berhenti mencukur wajahnya.
hanya dalam beberapa bulan, jenggot hitam pekat tumbuh lebat menutupi wajahnya. Persona Blackbeard mulai terbentuk. Penampilannya berubah drastis. Dari pelaut lugu menjadi sosok raksasa dengan tatapan mata tajam dan jenggot liar. Karena kinerjanya bagus, Hornigold mempromosikan Blackbeard menjadi kapten untuk salah satu kapal kecilnya. Akhirnya, Edward Teach punya kapal sendiri. Ia siap mengukir namanya di lautan Karibia. Untuk memperkuat citra seramnya, ia sering melakukan hal aneh, seperti minum kopi dicampur saus cabai terpedas. Melihat kaptennya minum minuman super pedas tanpa kepedasan, krunya mengira ia punya kekuatan super. Ia juga mulai berlatih trik andalannya, mengikat sumbu korek api di jenggotnya agar mengeluarkan asap. Trik asap ini membuatnya terlihat seperti iblis laut, bahkan burung camar pun takut melihatnya. Ia melengkapi penampilannya dengan memasang 6 pistol di dadanya. Semakin berat, semakin keren katanya. Berkat taktik personal branding ini, nama Blackbeard langsung meledak. Semua pelaut mulai membicarakannya. Suatu hari, Blackbeard bertemu sebuah kapal mewah yang berjalan zigzag. Kaptennya adalah Stede Bonnet. Bonnet ini bangsawan kaya yang bosan di rumah, lalu iseng beli kapal untuk main jadi bajak laut. Asli, dia bajak laut paling cupu. Bonnet tidak bisa berlayar. Kapalnya malah diisi perpustakaan, dan ia menyuguhi Blackbeard teh dan biskuit sore. Blackbeard tertawa geli melihat tingkah Bonnet. Alih-alih merampoknya, ia malah berteman dengannya. Blackbeard mengusulkan, "Biar aku yang nyetir kapalmu. Kamu santai saja baca buku di kamar." Bonnet pun setuju dengan senang hati. Jadilah duo paling aneh di lautan. Bajak laut paling seram dan bajak laut paling manja bekerja sama. Setiap kali ada aksi perampokan, Bonnet hanya bersembunyi di kamarnya sambil menyortir koleksi sepatu mewahnya. Namun anehnya, keberuntungan Bonnet membawa rezeki. Mereka selalu lolos dari kejaran angkatan laut. Tetapi Blackbeard butuh lebih dari sekedar kapal perpustakaan. Ia butuh kapal perang sungguhan. Tahun 1717, matanya tertuju pada La Concorde, kapal raksasa Perancis. Itulah kapal impiannya. Blackbeard melancarkan aksi terornya. Dengan asap mengepul dari jenggotnya, ia berdiri di ujung kapal sekalipun. Saking takutnya melihat monster berasap itu, kru kapal Perancis langsung menyerah tanpa melempar satu tomat pun. Blackbeard mengambil alih kapal raksasa itu. Kru Prancis diberi kapal kecil, dan Bonnet disuruh kembali ke rumah. Kapal raksasa itu dimodifikasi habis-habisan, dicat hitam legam agar terlihat seram dari malam hari. Tak tanggung-tanggung, ia memasang 40 meriam, menjadikannya salah satu kapal terkuat di Amerika saat itu. Kapal itu diberi nama baru yang sangat keren, Queen Anne's Revenge atau Pembalasan Ratu Anne. Dengan kapal baru ini, Blackbeard menjadi raja lautan yang tak tertandingi. Jumlah krunya melonjak hingga 300 orang lebih. Ia sudah setara dengan bos perusahaan multinasional. Pemerintah Inggris mulai panik. Hadiah untuk menangkap Blackbeard dinaikkan hingga berkali-kali lipat. Tapi Blackbeard tidak peduli. Ia malah semakin tertantang untuk melakukan aksi yang lebih gila lagi. Mei 1718, Blackbeard membawa seluruh armadanya ke Charlestown, kota paling kaya raya di Carolina Selatan. Bukan merampok diam-diam, ia malah memblokir pintu pelabuhan. Tidak ada satupun kapal yang boleh masuk atau keluar. Blackbeard menyandara kapal VIP dan menangkap pejabat penting kota. Mereka diikat pakai tali pita agar tetap stylish. Seluruh kota panik. Wali kota sudah menyiapkan bertonton emas untuk menebus para sandera. Tapi saat surat tuntutan dibuka, sang wali kota terdiam heran. Isi suratnya sungguh di luar nurul. Sang raksasa lautan tidak meminta emas. Ia hanya meminta cekotak obat kumur, salep, dan jeruk lemon yang banyak. Ternyata karena jarang makan buah, ratusan krunya terkena penyakit sariawan kronis dan radang gusi yang menyiksa. Karena takut, warga kota buru-buru mengirimkan semua suplai vitamin C dan obat ke kapal bajak laut. Obat mujarab,
krunya langsung sehat. Blackbeard sangat senang karena krunya tidak rewel lagi. Sesuai janji, tak ada yang disakiti. Blackbeard melepaskan semua sandera dan berlayar pergi layaknya pahlawan buah-buahan. Namun, setelah aksi besar itu, sifat pelit Blackbeard kumat. Krunya terlalu banyak, ia malas membagi hasil. Otak liciknya bekerja. Ia sengaja mengarahkan kapal Queen Anne's Revenge ke perairan dangkal. Gubrak! Kapal kebanggaannya sengaja ditabrakkan ke karang pasir sampai macet total. Seluruh krunya panik dan turun ke air untuk mendorong kapal. Saat itulah Blackbeard melancarkan rencananya. Diam-diam, ia dan beberapa teman dekatnya kabur pakai kapal kecil, membawa pergi semua peti harta terbaik. Ia benar-benar meninggalkan ratusan anak buahnya terdampar begitu saja di tengah laut. Jahat tapi cerdik. Blackbeard pergi menemui Gubernur Carolina Utara, memberinya hadiah dan meminta surat pengampunan. Gubernur setuju. Blackbeard resmi diampuni dari segala kejahatannya dan berjanji akan pensiun jadi warga biasa. Sang monster lautan kini tinggal di rumah darat. Tapi coba tebak, apakah ia betah hidup normal? Tentu saja tidak. Baru beberapa minggu berlalu, ia sudah mati kebosanan dan gatal ingin berlayar lagi. Surat pengampunan itu cuma bertahan sebentar. Blackbeard kembali ke lautan dan berkumpul di Pulau Ocracoke. Di pulau kecil itu, ia menggelar pesta bajak laut terbesar dalam sejarah, seperti festival musik musim panas. Berita pesta menyebar. Ratusan bajak laut dari berbagai wilayah datang untuk ikut makan-makan dan bersukaria. Pesta ini berlangsung berhari-hari tanpa henti. Sangat heboh dan tentu saja sangat berisik. Saking berisiknya, suara pesta itu terdengar sampai ke telinga Gubernur Virginia, tetangganya. Gubernur Virginia kesal bukan main karena jam tidurnya terganggu. Ia memutuskan bahwa Blackbeard harus dihentikan. Ia mengutus Letnan Robert Maynard, seorang perwira angkatan laut cerdas, untuk membereskan masalah kebisingan ini. Maynard sangat pintar. Ia tahu kapal besar tidak bisa masuk perairan Ocracoke. Ia menyewa 2 kapal kecil yang gesit. Ia menyembunyikan puluhan pasukannya di bawah geladak. Dari luar, kapal Maynard terlihat kosong. 22 November 1718, saat sisa-sisa bajak laut masih kelelahan habis pesta, Maynard datang mengendap-endap dalam kabut. Blackbeard melihat kedatangan musuh, tapi ia tidak takut. Ia justru tersenyum girang. Akhirnya ada aksi lagi. Ia segera memasang sumbu berasap di jenggotnya. Mode monster diaktifkan kembali. Blackbeard melempar jangkar pengkait ke kapal Maynard. Ia melompat naik dengan gagah berani. Ia mengira kapal itu kosong. Tiba-tiba, Letnan Maynard meniup peluit dan kejutaan. Puluhan pasukan Inggris keluar dari persembunyian. Blackbeard dan pasukannya masuk ke dalam jebakan. Pertarungan epik dan konyol pecah. Kejar-kejaran terjadi di seluruh sudut geladak kapal. Blackbeard akhirnya berhadapan langsung dengan Letnan Maynard. Raksasa berasap melawan perwira lincah. Maynard menembakkan senapan jaring, tepat sasaran. Tapi kekuatan Blackbeard luar biasa. Ia merobek jaring itu dengan mudah. Blackbeard memutar senjatanya seperti baling-baling helikopter, membuat pasukan Inggris tak berani mendekat. Pasukan Inggris mengubah taktik. Mereka mengepung sang legenda dan menghujaninya dengan tembakan bola tepung. 1, 2, 3, 5 kali tembakan tepung telak mengenainya. Namun ajaibnya, monster lautan itu masih menolak untuk jatuh. Dibutuhkan tenaga ekstra. Pasukan Inggris beramai-ramai memukul kepalanya dengan wajan komedi dan bantal sampai 20 kali. Setelah mendapat 20 benturan konyol, barulah energi raksasa itu habis. Ia tumbang dan langsung tertidur mendengkur. Maynard menang. Blackbeard, legenda paling menakutkan di lautan, akhirnya berhasil ditundukkan tanpa setetes darah pun. Sebagai piala kemenangannya, Maynard menaruh topi raksasa Blackbeard di bagian depan kapalnya.
Tumbangnya Blackbeard hari itu menandai akhir dari masa keemasan bajak laut di lautan Amerika. Tubuhnya mungkin ditangkap, tapi legenda si jenggot hitam terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi. Apalagi soal harta karunnya, karena sampai detik ini sisa harta Blackbeard tak pernah ditemukan siapapun. Bikin penasaran kan? Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang bajak laut legendaris yang sebenarnya sama sekali tidak ingin menjadi bajak laut? Di lautan abad ke-17 yang sangat luas, biru, dan penuh dengan rahasia ini, legenda aneh tersebut benar-benar terjadi loh. Lupakan sejenak tentang kapten berjanggut menakutkan yang suka merampas harta karun. Bayangkan sebuah kapal layar kayu yang megah membelah ombak dengan sangat anggun. Angin bertiup kencang, membawa kita ke sebuah petualangan sejarah yang dipenuhi intrik dan sedikit kesialan. Buku-buku dongeng biasanya menceritakan bajak laut yang jahat sejak lahir. Tapi bersiaplah untuk terkejut, karena cerita yang akan kita bahas ini sangat berbeda dari buku dongeng manapun. Ini adalah sejarah nyata yang jauh lebih seru. Percaya atau tidak, pada awalnya, Kapten Kidd kita ini bukanlah seorang penjahat laut. Dengan kumisnya yang lucu dan senyumnya yang ramah, ia adalah warga negara yang sangat baik, taat aturan, dan sering membantu tetangga-tetangganya di kota. Kisah kita dimulai di kota New York yang sangat sibuk dan ceria pada abad ke-17. Di antara keramaian pasar dan pelabuhan, hiduplah seorang pria bernama Kapten William Kidd, seorang pelaut ulung yang sangat dihormati oleh semua orang. Di balik penampilannya yang gagah sebagai pelaut, Kapten Kidd adalah seorang ayah yang sangat penyayang. Ia sering menghabiskan waktu menceritakan dongeng laut yang indah untuk anak perempuannya, sambil membuatkan mainan kapal-kapalan kayu kecil yang sangat imut. Semua pedagang di pelabuhan mengenalnya sebagai pria yang jujur. Jika ada karung gandum atau kotak apel yang terlalu berat, Kapten Kidd selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan. Reputasinya benar-benar tak bercela di mata masyarakat New York. Sayangnya, dunia pada masa itu tidak seaman lingkungan rumah Kapten Kidd. Lautan luas di luar sana sangatlah liar dan berbahaya. Peta-peta kuno bahkan seringkali digambar dengan monster-monster laut lucu untuk menutupi bahaya yang sebenarnya. Bahaya terbesar bukanlah monster laut, melainkan kelompok bajak laut nakal. Mereka berlayar ke sana kemari, suka mengambil barang berharga dari kapal dagang yang melintas, dan membuat para pedagang serta raja-raja di Eropa menjadi sangat pusing kepala. Hingga pada suatu hari yang cerah, sebuah surat yang sangat penting dan tertutup rapat datang jauh-jauh dari kerajaan Inggris. Surat itu memiliki stempel lilin merah raksasa, menandakan bahwa isinya adalah perintah langsung yang tidak boleh diabaikan. Kapten Kidd membaca surat itu dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Raja Inggris sendiri bersama para bangsawan memberikan sebuah misi rahasia dan sangat khusus untuknya. Tugasnya sangat unik. Ia diangkat menjadi seorang privateer. Kalau dibayangkan sekarang, jabatannya itu mirip seperti polisi lautan resmi atau pahlawan super kelautan. Tugas utamanya, menangkap para bajak laut nakal dan menghentikan aksi jahat mereka di laut lepas. Para pejabat tinggi dan bangsawan Inggris yang memakai wig putih super besar menjanjikan banyak hal. Mereka akan membiayai perjalanannya dan memberinya izin resmi. Tentu saja, siapa yang berani menolak tawaran langsung dari orang-orang paling berkuasa ini? Hati Kapten Kidd dipenuhi dengan rasa bangga yang luar biasa. Ia merasa ini adalah panggilan tugasnya. Ia akan menjadi pahlawan yang membawa kedamaian di lautan, dan namanya akan dicatat dalam sejarah sebagai pelaut terhebat dari New York. Untuk mendukung misinya yang berat, Kapten Kidd diberikan sebuah kapal layar yang benar-benar baru, besar, dan sangat gagah. Kapal kebanggaan ini diberi nama Adventure Galley. Desainnya sangat menakjubkan, dibuat khusus untuk berlayar cepat dan mengejar musuh. Jangan tertipu dengan penampilannya yang megah. Kapal ini dipersenjatai penuh.
Ada puluhan meriam besar yang berjejer rapi di lambung kapal, siap menembakkan, ya anggap saja tembakan peringatan yang keras untuk menakuti para bajak laut agar segera menyerah. Namun, di balik setiap misi pahlawan yang luar biasa, selalu ada pengorbanan besar yang harus dilakukan. Kapten Kidd menyadari bahwa perjalanan ini akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ia harus mengucapkan selamat tinggal yang berat. Tepat sebelum naik ke kapal, anak perempuannya yang manis berlari dan memberikan sebuah hadiah kecil. Sebuah boneka beruang pelaut yang lucu. Boneka itu akan menjadi teman sekaligus pengingat Kapten Kidd akan keluarga yang sangat disayanginya di rumah. Suara peluit dibunyikan dengan nyaring. Jangkar besi raksasa mulai ditarik naik dari dasar air laut yang berbusa putih. Para kru kapal berlarian ke sana kemari untuk mempersiapkan keberangkatan. Petualangan besar yang ditunggu-tunggu ini akhirnya akan segera dimulai. Layar putih dibentangkan lebar-lebar menangkap angin sore yang kencang. Adventure Galley mulai bergerak menjauh, berlayar membelah lautan menuju matahari terbenam yang berwarna keemasan. Kapten Kidd berangkat menjemput takdirnya, tanpa tahu masalah besar apa yang menunggunya. Seminggu pertama berjalan lancar, namun lautan rupanya suka bercanda dengan cara yang kasar. Awan kelabu yang cemberut mulai menutupi matahari yang ceria. Angin yang tadinya sejuk berubah menjadi kencang, dan ombak-ombak kecil mulai berubah menjadi raksasa air yang mengamuk. Bulan demi bulan berganti dengan sangat lambat. Perjalanan yang dibayangkan penuh kejayaan ternyata dipenuhi badai tanpa henti. Kapten Kidd harus berdiri di kemudi berjam-jam, basah kuyup tersiram hujan badai, berusaha menjaga agar kapal mewahnya tidak terbalik. Masalah cuaca hanyalah permulaan. Karena perjalanan memakan waktu lebih lama dari perkiraan, persediaan makanan dan air minum di kapal mulai menipis drastis. Tong-tong air kini kosong melompong dan perut para kru kapal mulai berbunyi nyaring minta diisi. Tapi, tahukah kalian apa masalah yang paling membuat frustrasi? Dari ribuan mil lautan yang sudah mereka lewati, Kapten Kidd tidak menemukan satupun bajak laut. Lautan benar-benar kosong, seolah-olah para penjahat itu tahu mereka sedang dicari dan bersembunyi. Di atas kapal Adventure Galley, aturan mainnya sangat ketat. Kru kapal hanya akan dibayar jika mereka berhasil menangkap bajak laut beserta hartanya. Jadi, tanpa bajak laut berarti tidak ada tangkapan. Dan tanpa tangkapan berarti mereka bekerja tanpa bayaran sepeser pun. Rasa lapar dan dompet yang kosong adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Kru kapal yang mulai kehilangan kesabaran mulai menggerutu setiap hari. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menghentakkan kaki, protes, dan menyalahkan Kapten Kidd atas kesialan ini. Kapten Kidd yang malang harus memutar otak. Ia berusaha keras menenangkan krunya dengan senyum yang dipaksakan. Ia terus-menerus mengingatkan mereka tentang sumpah setia mereka kepada Raja Inggris dan misi mulia mereka untuk membersihkan lautan dari kejahatan. Namun, nasihat baik saja tidak bisa mengenyangkan perut. Beberapa kru yang putus asa mulai membisikkan ide yang sangat buruk dan melanggar hukum. Jika kita tidak menemukan bajak laut, bisik mereka, kenapa kita tidak mengambil harta dari kapal pedagang biasa saja? Mendengar ide gila itu, Kapten Kidd langsung melompat kaget. Ia menyilangkan tangannya membentuk huruf X besar. Tentu saja ia menolak keras. Mengambil barang dari kapal pedagang biasa bukanlah tugas pahlawan. Itu adalah perbuatan bajak laut yang sesungguhnya. Penolakan Kapten Kidd membuat suasana menjadi sangat canggung. Malam hari di atas Adventure Galley terasa begitu suram dan tegang. Tidak ada lagi nyanyian pelaut yang ceria. Yang terdengar hanyalah suara decitan kayu kapal dan ombak yang menghantam lambung. Seakan situasi belum cukup buruk, penyakit mulai menyerang. Karena kurang gizi dan kelelahan, satu persatu kru kapal jatuh sakit. Tempat tidur gantung mereka kini dipenuhi pelaut yang menggigil demam. Misi agung ini perlahan berubah menjadi mimpi buruk kelautan. Di dalam kabin pribadinya yang sempit, Kapten Kidd merasa sangat sendirian. Ia menatap boneka beruang lusuh pemberian anak perempuannya. Ada rasa rindu yang luar biasa pada kehangatan rumahnya di New York, jauh dari sebuah kekacauan dan orang-orang marah ini. Kesabaran para kru akhirnya habis tak tersisa.
Mengabaikan rasa sakit dan lelah, mereka mengambil senjata dan berkumpul di geladak. Mereka mengancam akan melakukan pemberontakan. Mereka ingin membuang Kapten Kidd dan mengambil alih kapal untuk merompak siapa saja. Kapten Kidd berdiri terpojok di depan puluhan pria yang mengamuk. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa satu langkah yang salah, ia bisa saja dilempar ke laut. Dalam kepanikan, ia harus segera membuat keputusan super cerdas untuk menyelamatkan nyawanya. Pilihan yang ada sangatlah sulit. Jika ia memutar balik kapal pulang sekarang, misinya gagal total dan ia akan ditertawakan. Tapi jika ia terus memaksakan diri mencari bajak laut yang entah ada di mana, krunya pasti akan benar-benar menghabisinya hari ini juga. Demi mencegah pertumpahan darah dan menenangkan para krunya, Kapten Kidd terpaksa membuat sebuah perjanjian darurat. Ia berjanji akan mencarikan sebuah kapal sasaran untuk diserang, agar mereka bisa mendapat bayaran dan bisa segera pulang ke rumah. Tetapi, Kapten Kidd memberikan satu syarat ketat. Kapal yang boleh mereka serang hanyalah kapal milik negara musuh, dan tidak boleh kapal dari negara sahabat. Para kru yang licik itu saling memandang, tersenyum miring, dan menyetujui perjanjian tersebut dengan setengah hati. Malam yang panjang dan menegangkan itu pun berlalu. Matahari terbit dengan memancarkan warna jingga yang sangat tajam, seolah memperingatkan bahwa hari ini akan mengubah sejarah. Suasana di atas kapal Adventure Galley terasa sunyi, namun penuh antisipasi. Tiba-tiba, keheningan pagi dipecahkan oleh suara teriakan nyaring dari sang penjaga di atas tiang pengintai. Sambil menunjuk ke arah batas cakrawala, ia berteriak sekuat tenaga, memberitahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat ke arah mereka. "Kapal di depan!" seru para kru sambil berlarian ke tepi geladak. Dari balik lensa teropong, terlihat siluet sebuah kapal raksasa yang sangat megah sedang berlayar tenang. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kapal bajak laut jahat atau justru bencana bagi Kapten Kidd? Kapal raksasa yang terlihat dari kejauhan itu bukanlah sembarang kapal. Namanya adalah Quedah Merchant. Kapal itu adalah sebuah kapal dagang super mewah yang ukurannya jauh lebih besar dari kapal Kidd, dan di atas geladaknya terlihat tumpukan kain sutra yang sangat mahal. Melihat kapal segede raksasa yang penuh dengan barang berharga itu, seluruh kru Kapten Kidd bersorak girang-kegirangan. Mereka melompat-lompat, saling berpelukan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan kelaparan dan stres, tangkapan super besar yang mereka tunggu-tunggu ada di depan mata. Kapten Kidd mencoba berhati-hati. Ia memeriksa identitas kapal itu dari jauh menggunakan teropongnya. Saat ia melihat bendera yang dikibarkan oleh kapal raksasa tersebut, ia mengerutkan kening. Bendera itu adalah bendera negara musuh Inggris. Kidd berpikir ini adalah sasaran yang sah. Dengan sigap, Kapten Kidd memerintahkan krunya untuk mendekat. Adventure Galley berlayar mulus di samping kapal pedagang raksasa itu. Tambang dan jangkar dilemparkan untuk mengaitkan kedua kapal. Menariknya, karena kalah persenjataan, kapten kapal Quedah Merchant menyerah tanpa ada perlawanan sama sekali. Begitu mereka masuk ke ruang bawah tanah kapal raksasa itu, semua orang tercengang. Ada puluhan peti kayu besar yang berjejer. Saat peti-peti itu dibuka, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan memancar keluar. Di dalamnya penuh dengan tumpukan emas, berlian, sutra, dan rempah langka. Suasana seketika berubah menjadi pesta perayaan. Para kru kapal yang tadinya kurus dan suka marah-marah, kini mandi koin emas sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa sudah menjadi orang terkaya di seluruh lautan. Semua penderitaan mereka rasanya sudah terbayar lunas. Saat krunya asyik berpesta, Kapten Kidd yang teliti mencoba memeriksa dokumen resmi milik kapten kapal yang ditangkapnya. Namun, saat matanya membaca baris-baris tulisan di atas kertas perkamen itu, wajah Kapten Kidd perlahan-lahan berubah menjadi sangat pucat pasi. Tidak! Ini adalah bencana besar, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tanda silang merah imajiner seolah berkedip-kedip di atas kepala Kidd. Ia menyadari bahwa ia baru saja melakukan sebuah kebodohan yang akan menghancurkan seluruh hidup dan karirnya sebagai pahlawan.
Kapal itu memang mengibarkan bendera musuh sebagai taktik penyamaran, tetapi isi dokumen membuktikan bahwa kapal beserta seluruh hartanya ternyata dikendalikan oleh menteri dari negaranya sendiri. Secara teknis, Kapten Kidd baru saja merampok temannya sendiri yang sangat berkuasa. Panik luar biasa, Kapten Kidd berlari menemui krunya. Ia berteriak, memohon, dan memerintahkan mereka untuk segera mengembalikan semua harta itu ke tempat asalnya sebelum ketahuan. Tapi tentu saja, krunya langsung menolak keras sambil memeluk peti emas mereka erat-erat. Para kru itu tidak peduli dengan hukum. Bagi mereka, emas adalah emas. Sebagian besar kru bahkan nekat mengkhianati Kapten Kidd. Mereka membawa lari perahu-perahu kecil berisi harta karun ke pulau terdekat, meninggalkan Kidd sendirian dengan rasa bersalah yang amat besar. Berita buruk selalu menyebar lebih cepat daripada angin topan. Kisah tentang kuedah merchant yang dirampok menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan sangat cepat, hingga akhirnya laporan itu terbang melintasi samudera dan mendarat tepat di istana kerajaan Inggris. Di kota London, para bangsawan dan pejabat tinggi yang dulu mendukung Kidd membaca surat kabar dengan wajah memerah menahan marah. Mereka mendapat cerita versi yang salah. Laporan yang mereka terima mengatakan bahwa Kapten Kidd secara sengaja dan brutal merampok kapal itu. Para pejabat itu merasa ditipu mentah-mentah. Tanpa mau mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, mereka langsung mencetak ratusan poster buronan. Wajah Kapten Kidd yang ramah kini dipajang di setiap sudut kota sebagai penjahat yang paling berbahaya dan paling dicari di dunia. Dalam sekejap mata, pahlawan kita hancur reputasinya. Polisi lautan yang tadinya sangat jujur dan dihormati ini tiba-tiba dicap secara permanen dengan stempel bertuliskan bajak laut. Ini adalah takdir terburuk yang tak pernah ia bayangkan saat pertama kali berlayar. Di tengah lautan, Kapten Kidd yang kebingungan sedang berlayar menggunakan sisa kapalnya yang bocor. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di daratan seberang sana namanya sudah menjadi buronan internasional. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara meluruskan kesalahpahaman ini. Untuk membuktikan bahwa ia bukanlah perampok serakah, Kapten Kidd mengumpulkan sisa harta yang berhasil ia amankan dari krunya yang kabur. Ia menyimpannya ke dalam karung kulit tebal bersama dengan dokumen asli kapal yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia melihat kompas emas kesayangannya. Jarum kompas itu menunjuk lurus ke arah rumahnya, New York. Kapten Kidd bertekad penuh. Ia akan pulang, menemui para penegak hukum, menyerahkan bukti-buktinya. Dan ia sangat yakin bahwa kebenaran pada akhirnya pasti akan menang. Angin lautan yang dingin perlahan meniup layar kapalnya ke arah benua Amerika. Di atas langit, segumpal awan raksasa terbentuk menyerupai tanda tanya besar. Apakah keputusannya untuk pulang menyerahkan diri ini adalah ide yang sangat brilian atau justru kebodohan terbesarnya? Dengan jantung yang berdebar sangat kencang dan perasaan campur aduk, Kapten Kidd menembus kabut tebal misterius di perairan lepas pantai Amerika. Kisah yang sesungguhnya dari pelarian dan pencarian keadilan ini baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Setibanya di perairan dekat New York, Kapten Kidd tidak langsung merapat di pelabuhan utama. Naluri pelautnya merasakan ada aura yang tidak beres. Ia memarkir kapalnya secara diam-diam di pelabuhan kecil yang gelap dan tersembunyi, jauh dari keramaian kota. Firasatnya ternyata 100% benar. Seorang teman lamanya yang baik hati mengendap-endap di balik tong-tong kayu pelabuhan. Dengan wajah pucat dan berbisik ketakutan, ia memperingatkan, "Kidd, lari! Gubernur dan tentara sedang mencari dan bersiap untuk menangkapmu hidup-hidup." Kapten Kidd mengintip dari balik teropong bulunya. Ia melihat puluhan penjaga bersenjata lengkap berpatroli dengan wajah galak di pelabuhan utama. Ia langsung menyadari satu hal yang pasti. Ia tidak bisa begitu saja menyerahkan diri tanpa membawa sebuah rencana cadangan. Ia mondar-mandir kebingungan. Tiba-tiba matanya tertuju pada karung-karung berisi sisa harta karun yang memancarkan kilau emas. Ting! Sebuah ide brilian menyala di kepalanya. Ia butuh sesuatu yang sangat berharga untuk ditukar dengan jaminan keamanannya agar tidak langsung dipenjara. Kapten Kidd langsung membuka petanya dengan cepat. Jarinya menunjuk ke sebuah pulau kecil
terpencil dan jarang dikunjungi orang bernama Pulau Gardeniers. Pulau itu adalah tempat yang paling sempurna dan aman di seluruh benua untuk menjalankan rencana rahasia terbesarnya. Menjelang tengah malam, kapalnya berlabuh di pantai berpasir putih yang sangat indah di pulau tersebut. Suasananya begitu sunyi dan tenang. Hanya ada beberapa ekor burung dodo berwajah lucu yang menatap mereka dengan tatapan bingung dari semak-semak. Di bawah cahaya bulan purnama yang sangat terang, Kapten Kidd dibantu oleh 2 orang kru kepercayaannya mulai bekerja dalam diam. Mereka mengangkut peti-peti kayu yang sangat berat, berisi koin emas dan permata berkilauan, turun dari kapal menuju daratan. Dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran, Kapten Kidd menggali sebuah lubang yang sangat dalam menggunakan sekop kayu di tanah pasir yang lembut. Ia memastikan lubang itu cukup besar untuk menyembunyikan semua bukti yang bisa menyelamatkan nyawanya nanti. Satu persatu, perlahan dan hati-hati, peti-peti harta karun legendaris itu dimasukkan ke dalam perut bumi. Bayangkan, harta karun sungguhan bernilai miliaran rupiah sedang dikubur tepat di depan mata kalian. Ini adalah momen yang akan mengubah mitos menjadi kenyataan. Setelah semua peti masuk, Kapten Kidd segera menimbun kembali lubang itu dengan pasir hingga rata. Agar tidak lupa lokasinya, ia mengambil sebuah batu karang berbentuk aneh, mirip seperti topi bajak laut, dan meletakkannya tepat di atas tumpukan pasir tersebut. Pekerjaannya belum selesai. Kapten Kidd mengeluarkan selembar perkamen tua dan sebatang pena bulu. Di bawah sinar bulan, ia mulai menggambar garis putus-putus dan sebuah tanda silang merah besar. Yap, ia baru saja membuat peta harta karunnya sendiri. Peta legendaris itu kemudian digulung rapi dan dimasukkan ke dalam sebuah botol kaca tebal agar tidak rusak terkena air. Harta karun ini bukanlah hasil kejahatan yang ingin ia nikmati sendiri, melainkan alat tukar yang sangat berharga untuk membuktikan kesetiaannya. Dengan harta dan bukti yang kini tersembunyi aman di pulau terpencil, Kapten Kidd merasa jauh lebih tenang dan percaya diri. Ia berjalan menjauhi pantai, menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, tersenyum kecil membayangkan dirinya akan segera bebas dari tuduhan. Kembali ke kapal, Kapten Kidd segera membersihkan diri. Ia mengganti pakaian bajak lautnya yang kotor dan lusuh dengan seragam kapten pelaut yang bersih, elegan, dan sangat rapi. Ia ingin terlihat seperti pria terhormat saat menemui pemerintah. Tujuan utamanya sekarang adalah sebuah bangunan pemerintahan yang sangat besar dan mewah di kota Boston. Di sanalah tinggal Tuan Belomont, sang gubernur berkuasa yang dulu pernah menjadi salah satu sponsor utama dan pendukung misi pelayaran Kapten Kidd. Kapten Kidd sangat yakin bahwa Tuan Belomont adalah orang yang baik. Ia berpikir sang gubernur pasti akan mau mendengarkan cerita sebenarnya, melihat bukti-bukti dokumen salah tangkap yang ia bawa, dan dengan senang hati membersihkan namanya dari daftar buronan. Dengan langkah tegak dan penuh rasa percaya diri yang tinggi, Kapten Kidd melangkah masuk ke ruangan kantor gubernur yang megah. Ia membawa tumpukan dokumen tebal di tangannya, siap untuk menceritakan petualangannya yang penuh kesialan dan membuktikan kebenarannya. Namun, saat Kidd antusias menyerahkan dokumen, bukti bahwa kapal yang ia tangkap memiliki bendera musuh, reaksi sang gubernur sungguh di luar dugaan. Belomont hanya melirik sekilas, mendengus pelan, dan memalingkan wajahnya seolah dokumen itu hanyalah sampah tak berguna. Tuan Belomont diam-diam membisikkan sebuah perintah yang sangat rahasia kepada penjaga berbadan besar di sebelahnya. Tatapan matanya yang tadi terlihat ramah, kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh perhitungan. Firasat buruk kembali menghantam dada Kapten Kidd. Tanpa peringatan apapun, pintu kayu jati raksasa di belakang Kapten Kidd tertutup dan terkunci dengan suara berdebung yang sangat keras. Bam! Ruangan yang tadinya terang benderang mendadak menjadi gelap dan menakutkan. Pertemuan untuk mencari keadilan ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Benar saja, ini semua adalah jebakan yang sudah direncanakan dengan sangat rapi.
Kapten Kidd yang sama sekali tidak membawa senjata mendadak dikepung oleh belasan penjaga berpakaian merah yang keluar dari kegelapan. Mereka membawa tambang besar untuk menangkapnya. Kapten Kidd sangat terkejut dan hatinya hancur berkeping-keping. Pergelangan tangannya langsung dipasangi borgol besi berukuran raksasa. Tuan Belomont ternyata sangat takut jabatannya terancam karena masalah ini. Sehingga ia memilih untuk mengorbankan Kapten Kidd demi menyelamatkan nama baiknya sendiri. Lebih jahatnya lagi, Belomont dengan licik merampas peta rahasia yang menunjukkan lokasi harta karun di Pulau Gardiners dari saku Kapten Kidd. Sambil tertawa pelan, ia mengirim pasukan rahasianya untuk menggali dan mengambil seluruh emas milik Kidd secara sepihak. Harapan Kapten Kidd untuk bebas benar-benar musnah. Ia diseret ke dalam sebuah kapal tahanan yang gelap, lembab, dan sangat kotor. Kapal menyeramkan itu pun berlayar mengarungi lautan yang ganas, membawa Kidd yang malang kembali ke Inggris untuk diadili. Setibanya di kota London, Kapten Kidd tidak dibawa ke rumah, melainkan langsung dijebloskan ke dalam penjara paling menakutkan di seluruh Inggris, Menara London. Hujan turun dengan sangat deras di luar, seolah ikut menangisi nasib buruk sang pelaut jujur. Di dalam sel batu yang sangat dingin dan sempit itu, Kapten Kidd menghabiskan waktu berbulan-bulan lamanya. Ia hanya duduk merenung sambil memeluk boneka beruang lusuh milik anak perempuannya. Menangis dalam diam, merindukan kehangatan pelukan keluarganya di New York. Setelah penantian yang panjang dan menyiksa, tibalah hari persidangan akbarnya. Ruang sidang itu sangat megah, tapi terasa sangat mengintimidasi. Hakim yang memakai wig putih super tinggi memandang remeh ke arah Kidd. Ini bukanlah persidangan, melainkan sebuah pertunjukan. Tahukah kalian bagian paling menyedihkan dari sejarah ini? Dokumen-dokumen penting yang dibawa Kapten Kidd, satu-satunya bukti nyata yang bisa membebaskannya dari hukuman, tiba-tiba saja dinyatakan hilang oleh pengadilan secara misterius. Tanpa bukti itu, Kidd tidak bisa membela diri. Kapten Kidd berusaha sekuat tenaga untuk berbicara, menjelaskan semua kesalahpahaman tentang kapalnya yang memberontak. Namun, para hakim dan bangsawan sombong itu benar-benar menutup telinga mereka rapat-rapat. Mereka sudah memutuskan bahwa Kidd bersalah jauh sebelum sidang ini dimulai. Palu kayu raksasa milik hakim diketukkan dengan sangat keras ke atas meja. Bam! Suaranya menggema di seluruh ruangan, menandakan keputusan mutlak telah diambil. Keputusan yang paling tidak adil dalam sejarah pelayaran ke lautan telah dijatuhkan kepada pahlawan kita. Langit sore berubah menjadi warna ungu kelabu yang sangat melankolis. Kapten William Kidd, pria baik hati dari New York yang hanya ingin melayani negaranya, kini harus menerima hukuman paling berat atas sebuah kejahatan besar yang sama sekali tidak pernah ia inginkan. Di bawah langit London yang kelabu, petualangan sang pelaut ulung ini pun akhirnya harus berhenti untuk selamanya. Kisah hidupnya berakhir dengan cara yang sangat tragis pada hari itu. Namun, sejarah rupanya belum selesai mempermainkan nama besar Kapten Kidd. Pemerintah Inggris ternyata belum merasa puas hanya dengan memberikan hukuman. Mereka ingin menjadikan nasib buruk Kapten Kidd sebagai tontonan dan peringatan abadi. Di sebuah lokasi bernama Tilbury Point, tepat di pinggir sungai Thames yang ramai dilalui banyak kapal dagang, mereka mendirikan sebuah tiang kayu yang sangat tinggi. Di ujung tiang itu tergantung sebuah sangkar besi raksasa yang berayun-ayun ditiup angin sungai. Sangkar itu dibiarkan menggantung di sana, terlihat sangat jelas oleh setiap pelaut yang masuk dan keluar dari Inggris. Topi dan mantel yang digantung itu menjadi sebuah simbol peringatan yang sangat menakutkan. Pesannya sangat jelas. Siapapun yang berani menjadi bajak laut dan mengganggu kapal Inggris akan berakhir di dalam sangkar ini. Banyak bajak laut nakal langsung ketakutan melihatnya. Begitulah kisah Kapten William Kidd yang melegenda. Sebuah kisah nyata yang ironis tentang kesetiaan tanpa batas yang sayangnya dibalas dengan pengkhianatan kejam. Ia mencoba menjadi polisi laut yang baik, namun takdir justru memaksanya menjadi bajak laut yang paling terkenal.
Di rumahnya di New York, ia akan selalu dikenang sebagai ayah dan suami pahlawan yang penyayang. Namun, di buku-buku sejarah dunia, entah kenapa namanya akan selamanya diabadikan sebagai salah satu bajak laut paling menakutkan dan paling legendaris yang pernah berlayar di samudra. Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan nasib harta karun emasnya di Pulau Gardiners? Meskipun sebagian kecil hartanya telah berhasil ditemukan dan diambil oleh Gubernur Belomont yang licik, namun banyak pemburu harta karun di seluruh dunia percaya dengan sangat yakin bahwa sebenarnya masih ada tumpukan koin emas milik Kapten Kidd yang terkubur sangat dalam di suatu tempat, menunggu dengan sabar dalam gelap, memancarkan kilau rahasianya, menanti petualang sejati berikutnya untuk menemukannya. Apakah petualang itu adalah kamu? Tamat.